Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di obrolan Dokter Gigi. Ada aja. Salah. Dokter Gigi. Assalamualaikum wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di video Ada Aja Obrolan Dokter Gigi. Kali ini kita kedatangan dokter tamu yang akan membahas tema kita kali ini bersama kita, yaitu Dokter Gigi Helen. Yeay, selamat datang dok. Kenalin dulu ke teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter Gigi Helen. Dinasnya di mana? Saya biasanya praktek itu di Klinik Ananda di kilometer 9 Tanjung Pinang. Oke, dicatat ya. Yang mau ketemu langsung ke langsung. Klinik Ananda Tanjung Pinang. Nah, di episode kali ini kita bahas apa, Din? Nah, hari ini kita mau menjawab kegundahan para bunda dan ayanda Nah. tentang kesehatan gigi mulut anak-anaknya. Nah, kenapa kita penting mengundang itu. Dokter Gigi Helen ini? Karena hari ini Dokter Helen dan Dokter Astri akan menjawab tentang pertanyaan seputar gigi anak. Iya, pertanyaannya udah masuk ke ini ya, ke kesehatan gigi mulut anak. Iya. Karena mereka ini udah berpengalaman Wow. sebagai mami-mami, jadi kita tanya mereka tentang pertanyaan yang udah kalian request. Oke, langsung aja ya tanpa membuang waktu, kita langsung jawab. Gimana cara ngilangin noda kuning pada gigi anak? Wow, udah ada kuning, sudah kayak baju. Nah, satu lagi, ada yang berhubungan juga. Kok gigi anak saya item-item ya, Dok? Iya tuh dok. Silakan, Dok. Paling Kenapa banyak tuh? ya di praktek kayaknya ya dok ya. Kenapa tuh dok? Dijawab dulu ya. Noda kuning itu biasanya tuh kayaknya tanda-tanda mau gigi berlubang atau karies. Nah, biasanya kalau pada gigi anak-anak itu, kalau anak-anak sering mimi susu atau botol susu dengan waktu tidur, Sambil tidur ya sambil dok. tidur nggak diambil-ambil tuh botolnya tuh. Nah, itu bisa bikin gigi berlubang. Iya. Biasanya pertamanya itu kalau tidak kuning, hitam biasanya. Oh, gitu. Oke. Sebenarnya ini terutama untuk yang minum susunya formula ya, susu formula, karena susu formula itu mengandung gula yang lumayan tinggi ya. Jadi kalau kita membiarkan gula itu lama-lama dalam mulut tidak dibersihkan, otomatis akan menjadikan Gigi berlubang. menyebab karies. Oh, bukan. Iya. Kalau ASI enggak ya dok ya? Kalau ASI enggak dong, Oh, ASI jelas Kalau enggak. ASI enggak ya, jadi nggak Iya. boleh juga anak-anaknya terlalu lama ngedot botol. Iya, benar. Karena itu bisa bikin giginya berlubang tadi ya dok. Iya. Oke, mungkin ada cara pencegahannya nggak dok biar dia nggak jadi kayak gitu. Ini kan misalnya nih anaknya nggak bisa nih lepas dari Iya, dotnya. kebanyakan kalau gitu ya, tidur. mereka tidur memang harus ada dot gitu kan, nggak iya, bisa kalau nyaman, nggak ada nangis dot. ntar ya, Iya. bawahnya. Itu ada solusi nggak nih buat orang tua yang mungkin anaknya kayak gitu? Gimana dok? Gitu. Silakan dok Helen. Biasanya itu kita mengatur kekentalan air susunya itu ayah bunda. Jadi Makin jangan- dikurangi. dikurangin, jangan terlalu kental. Karena kalau kental dia jadi lengket ya di gigi. Iya. Iya. Mungkin makin dibanyakan airnya atau mulai dibiasakan minum pakai gelas sebelum tidur. Jadi dia bisa sikat gigi dulu sebelum tidur. Tapi kalau memang dia nggak bisa harus tidur dengan menggunakan botol susu, ada baiknya orang tuanya ya yang aktif membersihkan dengan kapas basah atau kasa basah gigi anaknya kalau ketika sudah tidur. Malahan kayak Gitu. lebih gampang ya kalau lagi Iya. tidur, sambil digosokin aja dibersihin Kita ya. orang tuanya harus aktif, kita yang harus rajin bersihkan. Dulu gitu. juga orang tua saya juga pernah cerita sih kayak waktu saya kecil dulu, walaupun tidur mau tidur tuh minum susu, dia minum air putih dulu sebelum iya, tidur. itu Sama bisa tuh dengan satu ya bocah-bocah solusi. di rumah tuh Oh, gitu. senangnya Iya. tuh minum air putih pakai botol. Jadi Oke. setelah Untuk selesai menggantikan dari, itu ya, kayak dok, ya? membilas gitu ya. Berarti dari- berguna juga itu Iya, ya dok ya? berguna. Wow, itu juga bisa solusi menjadi juga solusi itu. buat ayah bunda kalau misalnya di rumah anaknya sukanya tidur pakai botol susu, isi aja dengan air putih ya. Iya. Oke. Next apa tuh dokter Dini? Next nih ya. Oh iya, ada yang bertanya gigi anak saya itu berlapis. Jadi gigi sulungnya itu belum copot, tapi udah tumbuh gigi baru nih di belakangnya. Ini Itu setelah ke bahaya dokter nggak sih? giginya persistensi ya. Iya. Gigi sulungnya belum lepas tapi gigi dewasanya tumbuh. Nah, sering juga nih dok. Gimana? Kalau dokter Helen gimana? Menurut Ya, dokter Helen? kalau misalnya gigi penggantinya itu permanen itu tumbuhnya udah banyak, biasanya kan ada beda-beda tuh, ada yang dikit, masih bengkak gitu ya. Tapi Iya. kalau menurut saya kalau misalnya udah banyak tumbuh, sebaiknya cepet dicabut tuh gigi Gigi susunya, susunya ya. gigi yang di depannya itu. Nah, ini kadang-kadang orang tua juga
bingung nih yang mau dicabut yang mana nih. Mereka kira yang baru tumbuh Iya. itu, padahal itu gigi dewasanya loh, Iya, sering salah. Bukan yang belakangnya dok yang dicabut pada kayak gitu, salah. Padahal harusnya gigi yang depan yang putih itu yang Depan, gigi susu susunya, itu. warnanya lebih putih gigi susu daripada gigi Kadang dewasa. dia udah goyang, kadang emang belum goyang ya. Perlu nggak sih di rumah digoyangin gitu? Kalau misalnya tuh Boleh aja kalau memang ada goyang sedikit, tapi kalau memang tidak goyang sama sekali sebaiknya ke dokter gigi, karena itu memerlukan anestesi untuk pencabutannya, nggak bisa sendiri. sebenarnya normalnya pergantian gigi itu copot sendiri ya dok ya, karena kan Iya. dia gigi susu itu dia kayak didesek gitu sama gigi permanennya, jadi dia akan goyang sendiri dan copot sendiri. Tapi akar kalau gigi susu itu misalnya diresopsi istilahnya, Iya, jadi nanti dia lama-lama goyang goyang. ya. Ya, Kalau jadi gigi susu tuh nggak ada akarnya. Nggak ada akarnya. Jadi Pendek jangan ya. takut. Kadang-kadang orang tua juga ini apa ya. tinggal akarnya kalau dicabut juga seringnya begitu. Iya, 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 Jadi betul. proses pertumbuhan gigi itu gigi permanen dewasa dia akan meresopsi akar gigi sulung. Nanti makanya lama-lama dia kan nggak ada akar jadi makin goyah. Nah kalau Iya. tumbuhnya gigi permanen tepat di atas gigi susunya akan lepas sendiri. Seharusnya begitu. Seharusnya gitu. Nah kalau tadi persistensi udah ada tumbuh gigi dewasanya, gigi sulungnya masih kuat, itu berarti gigi dewasanya tumbuhnya tidak pas dengan gigi susunya. Nah karena itu harus datang ke dokter gigi ya untuk untuk dicabut. daripada dibiarin nanti udah gede malah susunan giginya jadi jelek nih, mereng-mereng. Iya, berjejal atau berjejal, berantakan gitu mereng-mereng. lah ya, Bunda, ya. Itulah yang menyebabkan Ya. gigi kita sekarang nih mereng-mereng. Mungkin dulu waktu kecil nggak dicabut dokter gigi. Ya, oke. Iya. Next apa lagi nih dokter Dinda? Lanjut Seru ke ya. pertanyaan selanjutnya. Anak kecil tuh perlu nggak sih dikasih yang namanya tooth mousse? Tooth mousse ini oke. Tooth mousse apa ini sih? kandungannya kan fluor ya, fluor. Iya. Fluor. Jadi fluor itu memang penting untuk mencegah karies dan gigi berlobang gitu ya. Saya rasa sih perlu, cuman yang harus ada aturannya dok ya. Iya, jangan berlebih ya, Dok ya. Emang kalau berlebih kenapa? Kalau berlebih malah bikin efek yang buruk. Bisa jadi- bikin giginya itu Putih-putih. Ada bercak, ya, bercak atau keputihan. white spot itu. Oh, Biasanya iya. kalau putih-putih itu dia ada dua, karena kelebihan fluor sama Atau bakalan karies, jadi iya karies. bakalan karies. malah Jadi jadi itu tadi berubah. orang tua harus aktif melihat kondisi gigi dan anaknya. Jadi kalau misalnya orang tua yang di rumah mau pakein anaknya fluor tadi, tooth mungkin dikonsultasiin dulu kali ya, Iya. biar bisa menggunakan Pastinya. dengan cara yang tepat ya. Terus sekali. Oke, next kita lagi lanjut nih. ke pertanyaan Seru ya pertanyaan-pertanyaannya. selanjutnya. Karena ini emang paling sering ditanya ya. Anaknya di rumah suka ngisep jempol. Nah itu kira-kira ada nggak pengaruhnya Punya kebiasaan ke buruk nih dok. gigi Iya. anaknya? Sap jempol atau biasanya ngempeng ya. Biasanya Oke, iya, itu iya, kan iya, itu iya. nah susah itu. Ayo dok Itu gimana? berpengaruh nggak sih sebenarnya ke gigi anaknya? Hati-hati ayah bunda, itu sangat berpengaruh. Pengaruh buruk ke gigi. Pengaruhnya buruk banget. Itu ayah maksudnya ke bunda. bad habit ya? Iya, Iya, habit, terus jadi susunan giginya pasti jadi jelek. Jadi ya. kayak gimana? Terus gigi atasnya tuh jadi kayak tonggos gitu Nah, ya. kalau bahasa kita tonggos ya, dia Iya. maju, terus langit-langitnya jadi menyempit gitu ya, lagi jadi dalam. Gigi bawahnya juga biasanya nggak Nggak bagus rapi ya. susunannya, Oke. iya. Jadi itu bisa permanen ya malah ya pengaruhnya Iya, itu. sampai dia dewasa Sampai bisa dia dewasa. mengaruhi. Jadi Jadi kalau harus segera bisa, dihentikan ya. Iya. Bagaimanapun caranya harus bisa menghentikan atau cari pengalihan lain gitu ya. gitu. Karena ya mungkin ada batas waktunya sampai berapa bulan dia boleh ngempeng atau ngisap jari. Habis itu kita memang harus sebagai orang tuanya harus tega menghentikan kebiasaan itu. Karena daripada nanti udah besarnya anaknya jadi jelek gitu ya. Iya benar. Kadang-kadang Masalahnya orang nanti tuanya kemudian. udah giginya bagus, tapi anaknya malah giginya maju gara-gara itu Iya. tadi kebiasaan menghisap jempolnya itu harus dihentikan segera juga ya. Ah, Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nih, ada yang bertanya. Anak saya umur 9 bulan lebih belum tumbuh gigi nih dok, apakah tidak apa-apa? Nah, ini juga paling sering ya, paling Iya, sering paling juga sering nih, dapat kalau pertanyaan pasien datang gitu. ke praktekan tuh Iya. memang banyak orang tua yang bertanya seperti itu. Mereka khawatir, cemas. Ada terakhir kemarin itu memang ada pasien takut orang tuanya, kenapa ya anaknya udah umur 9 bulan tapi kok yang tumbuh itu malah gigi belakang duluan. Oh, udah tumbuh tapi geraham dulu ya belakang. Iya, emang ya umur 1 tahun gitu. Jadi gerahamnya duluan yang tumbuh, tapi kok gigi depan yang kaninus atau gigi taring itu udah Taring. belum tumbuh. Oh gitu. Terus kenapa itu? Itu nggak apa-apa?
Nggak apa-apa gitu. Sebenarnya kan kita memang kalau anak-anak dan dewasa itu ada waktu erupsi, waktu tumbuhnya gigi. Umurnya ya, Dok, ya? Ada umur normalnya berapa bulan dia tumbuh gigi ini, berapa bulan tumbuh gigi ini. Tapi kalau memang ada kelainan, saya belum. Yang pertama jangan cemas dulu ya. Mungkin mungkin dari kebiasaan anaknya, bisa juga dari gizi juga berpengaruh. Pertumbuhan gigi anak itu juga berpengaruh. Terus kalau memang kan kadang-kadang kita sebagai orang tua bisa juga ngerasa nih pegang gusinya ada yang keras atau tidak, nonjol-nonjol gitu berarti udah mau tumbuh. Tapi kalau memang nggak ada sebaiknya datang ke dokter gigi. Harus di ronsen ya dok. Biasanya juga kalau dari orang tua itu yang berperan itu anak-anaknya harus dirangsang dengan makanan yang buat rahangnya itu berkembang. Teksturnya agak ditingkatkan ya dok. Buah-buahan gitu ya. Buah-buahan, gigit titer itu juga bisa merangsang pertumbuhan gigi ya. Oke. Jadi kan merangsang jadi giginya cepet tumbuh sesuai dengan umurnya. Jadi ibaratnya gusinya ini harus dipakai gitu ya, biar dia cepat tumbuh ke atas ya. Walaupun misalnya dia udah ada benih giginya, kadang kan dia karena nggak ada yang merangsang, jadinya nggak bisa lambat naik. dia. Lambat dia mungkin itu bisa jadi solusi ya buat. Jadi jangan khawatir. Intinya tetap ke dokter gigi juga buat konsultasi. Perlu di ronsen biar kita lihat ada benihnya atau tidak gitu. Iya bisa jadi juga memang belum umurnya gitu ya. Gitu. Lanjut. Nah, ini ada yang bertanya juga nih. Gimana caranya sikat gigi anak biar bisa awet? Karena masa setiap seminggu sekali beli sikat gigi anak. Wow. Giginya seperti apakah? Pertanyaannya. Kok bisa seminggu sekali? Iya, kok bisa seminggu sekali tuh namanya sultan ya. Memang ada ya? Anaknya berarti sangat giat sekali menyikat giginya. Semangat ya. Semangat. Perlu ini lagi sih kita lihat dulu ya cara sikat giginya ya. Orang tuanya harus ini yang harus berperan. Harus membimbing saat anak sikat gigi, harus dilihat, dibimbing, ditemanin atau malah sikat gigi bareng. Gimana cara anak sikat gigi kok bisa gitu ya dok? Iya. Atau mungkin terlalu kuat gitu ya kan, sikat gigi anak tuh lembut ya biasanya. Iya, bulunya lebih lembut biasanya. Tapi biasanya itu juga kalau kita awal-awal anak mulai belajar gosok gigi itu biasanya baiknya di depan cermin. Iya, itu juga salah satu tips biasanya gitu dan membantu biar dia bisa lihat caranya gimana. Nah, ada juga ini ada yang pernah bertanya, sejak umur berapa sih anak itu harus sikat gigi atau diajarkan sikat gigi? Yang pasti kalau sudah ada gigi ya dok. Yang penting ada gigi. Yang penting sudah ada gigi ya. Biasanya sebelum 2 tahun itu mereka rata-rata udah full giginya ya, udah mulai full, udah bisa. Dan satu lagi dia harus sudah bisa berkumur kalau untuk menggunakan odol. Tapi kalau saya masih berapa bulan gitu kayaknya sikat giginya boleh, bisa udah dibiasakan, jangan pakai air aja atau nggak usah pakai pasta gigi dulu karena nanti dia nggak bisa kumur, ditelan malah ya. Itu kan pasta gigi khusus anak ya. Iya, jadi harus tetap boleh bisa kumur dulu ya, harus baru dia pakai pasta gigi. Belum bisa sikat gigi kan giginya harus dibersihin tuh, gimana dok caranya? Berarti ini dalam berapa bulan, setahun tadi ya? Orang tuanya pakai handuk basah atau dikasih air hangat atau kasar atau kapas ya, nanti pas dibasahkan. lagi misalnya kalau mau nih kooperatif boleh pas lagi dia nggak bobo. Tapi kalau anaknya kurang kooperatif pas lagi tidur. Sama ya memang tidur itu penting ya dok ya, jangan sampai tidur tuh harus bersih ya giginya ya, jangan sampai numpuk terlalu lama pas saat dia tidur itu yang menyebabkan karies. Nah iya benar-benar kemarin juga pernah ada sih yang konsultasi sama saya tuh kayak anaknya tuh meronta-ronta nih mau digosok giginya tuh gimana? Banyak mungkin kayak gitu. trauma kali ya, gimana ya? Belum biasa mereka kali. Nggak dibiasain. Dan saat balik lagi mungkin lihat contohnya orang tuanya sikat gigi rajin nggak gitu. Orang tua itu menjadi contoh yang pastinya ya, dan mereka harus berperan aktif. Jadi role model ya. Selain menyuruh anak sikat gigi, dia juga harus memberikan contoh yang baik ke anaknya. Dan jadikan momen sikat gigi itu jadi menyenangkan kali ya. Jangan bisa bareng sambil nyanyi. Sambil putar lagu yang tentang sikat gigi, itu kan menarik juga ya. Benar itu. Ini ada juga yang nanya. Ada lagi nih. Apa itu? Satu lagi ya, mungkin yang terakhir. Iya. Anaknya mau gosok gigi sendiri, mamanya insecure nggak bersih. Malah kebalikan. Malah mamanya nggak mau anaknya sikat gigi sendiri, takutnya nggak bersih dong. Gimana tuh dong? Kayaknya orang tua itu ini ya percaya sama anak ya. Iya, memang dia temenin juga gitu tadi kan. Tetap harus dibimbing juga, harus dipantau juga. Iya, ini anaknya yang mau, orang tuanya yang mau. Iya. Atau enggak mungkin tadi bisa jadi solusi juga pas anaknya tidur bersihin lah kalau misalnya ada kira-kira yang kurang bersih, dibersihin aja gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu
Ada Dokter Helen ada yang mau ditambahkan mungkin atau Dokter Astri ada yang mau ditambahkan? Silakan Dokter Helen. Ada sih masalah yang kalau ada masalah di gigi dan mulut anak kita, kalau ketemu nih ada masalah, sebaiknya orang tua, ayah bunda jangan cepat panik, Cepat panik, jangan iya. cepat khawatir, jangan takut, karena semua itu pasti ada solusinya. Kalau memang di rumah tidak bisa kita Ditangani lagi tanganin ya. lagi, itu memang baiknya kita mesti ke dokter gigi. Serahkan pada ahlinya. Tapi semoga tips-tips tadi juga membantu bagaimana ayah bunda menghadapi masalah gigi pada anaknya di rumah ya. Yang tadi kan kita sudah jabarkan, kalau anaknya masih ngedot ya pakai kain kasa. Kita yang harus aktif ya sebagai orang tua, membimbing, mengajarkan dan juga menjadikan diri kita sebagai contoh untuk anaknya. Itu penting banget karena anak-anak belum bisa dilepas sendiri, apalagi sikat gigi itu belum bisa, belum mengerti Iya, mereka. karena memang belum bisa aja sih, bukan karena mereka malas gosok gigi. Orang tuanya harus Iya. aktif, Dan juga orang rajin. tuanya juga harus rajin-rajin lihat kondisi Iya. anaknya Nah, ya. iya, harus ngecek ya. Jangan terlanjur udah habis giginya, terlanjur Udah berlubang. sakit, udah bengkak, baru datang ke dokter gigi, anak-anak juga bisa trauma. Itu seperti pembahasan episode kita yang sebelumnya, ya, kalau datang tiba-tiba udah sakit, anak-anak bisa trauma. Jadi biasakan juga kan ke dokter gigi buat main-main, kontrol gitu. Bilangnya main-main ke dokter gigi, tapi buat Iya, ngecek ya dok ya. diajarin dulu. Jadi nggak Biasain takut dulu. lagi. Iya, biasain. Biar nggak trauma kayak misalnya ke dokter gigi, belum masuk ke dokter gigi udah nangis-nangis. Nangis, karena Biasanya kan itu karena sakit. trauma. Nah, Iya. gitu kita harus kenalan dulu, ngobrol-ngobrol dulu, kenalin alat-alatnya dulu, Iya. biar dia next time-nya bisa rajin ke dokter gigi. Oke, terima kasih Dokter Yeay. Astri, Dokter Helen. Dokter Helen juga terima udah kasih. mau sharing buat teman-teman yang ada pertanyaan terkait kesehatan gigi mulut anak yang Di selain luar kita dari bahas, pertanyaan tadi, ya, boleh di komen di bawah sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya ya. DM juga boleh kalau malu ngomong Iya. komen. Ini termasuk konsultasi gratis loh ini Iya loh, sebenarnya. kapan lagi? Siapa tahu Kapan next lagi? video. Lumayan kan? Siapa tahu next video kita bahas ya. Iya, nanti next video. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share, dan Next episode ada aja obrolan dokter gigi bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.